Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pertemuan mata pelajaran PPKN. Nah, kali ini nanti kita akan membahas terkait tentang pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap NKRI. Nah, nanti di materi kali ini nanti kita akan belajar mengenai dampak positif maupun dampak negatif pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi, serta nanti ada strategi menghadapinya. Kita simak baik-baik ya. Nah, berikut ini adalah pengaruh positif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Kita simak. Yang pertama ini adalah dampak positif aspek politik. Jadi ilmu pengetahuan itu juga berdampak positif bagi aspek politik. Beberapa halnya adalah berikut. Yang pertama, meningkatnya hubungan diplomatik antar negara. Jadi dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi semakin memberikan pengaruh yang cukup positif bagi hubungan diplomatik antar negara. Selain juga mempermudah, juga dapat mempercepat proses informasi di antara hubungan mereka. Selain itu juga bisa memperluas dan meningkatkan hubungan dan kerjasama antar daerah. Jadi daerah yang awalnya hanya itu saja yang bekerja sama, sekarang bisa memperluas karena tidak terkendala oleh ruang maupun waktu. Kemudian yang ketiga, memberikan peranan yang cukup besar bagi rakyat untuk pengembangan pemerintahan. Kenapa? Karena dengan adanya kemajuan iptek ini, rakyat diberikan kebebasan atau diberikan peluang yang cukup besar untuk ikut memberikan kritik, memberikan saran, berpendapat terhadap pengembangan pemerintahan. Kemudian yang selanjutnya yaitu perubahan pada proses regenerasi kepemimpinan. Dengan adanya kemajuan iptek itu semakin terbuka, semakin transparan seperti itu, dan semakin canggih juga dalam prosesnya. Kemudian yang kelima yaitu memberikan peluang untuk lebih menegakkan nilai-nilai demokrasi. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan itu berkembang terus, berubah terus, akhirnya bisa menjadikan nilai-nilai demokrasi itu menjadi lebih dan diharapkannya lebih tegak. Kemudian yang terakhir yaitu memberikan dorongan yang besar bagi konsolidasi demokrasi di banyak negara, sehingga proses atau pelaksanaan sistem demokrasi di banyak negara itu menjadi lebih baik. Kenapa? Karena perkembangan ilmu dan pengetahuan dan juga teknologi. Selanjutnya, berikut ini adalah dampak positif kemajuan iptek dari aspek ekonomi. Yang pertama yaitu meningkatkan investasi asing, atau negara asing itu memberikan atau menanamkan modal di negara kita dan kemudian dikelola dengan perkembangan atau kemajuan iptek. Nah, ini menjadikan perekonomian di negara kita itu menjadi meningkat, harapannya seperti itu. Kemudian yang kedua, terbukanya pasar internasional, sehingga produk-produk dalam negeri, produk-produknya negara kita itu bisa mendapatkan tempat di pasar terinternasional. Kemudian yang ketiga, mendorong pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Jadi menginginkan pengusaha itu menggunakan biaya produksi yang rendah tetapi mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Kemudian yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Dengan adanya kemajuan iptek itu bisa dapat meningkatkan kesempatan kerja karena lapangan pekerjaan jadi terbuka. Kemudian devisa negara juga bisa masuk dengan perkembangan kemajuan iptek. Kemudian yang kelima yaitu meningkatkan kemakmuran masyarakat. Nah, diharapkan dengan kemajuan iptek ini masyarakat bisa memanfaatkannya sehingga itu dapat memberikan kemakmuran bagi masyarakat. Dan yang terakhir itu menyediakan dana untuk pembangunan ekonomi. Dengan adanya kemajuan iptek bisa bisa direncanakan atau di-RAP-kan untuk pembangunan ekonomi gitu. Nah, selanjutnya ini adalah dampak positif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada aspek sosial budaya. Nah, pada aspek ini itu ada beberapa
pengaruhnya. Yang pertama, salah satunya yaitu kita bisa jadi membedakan kepribadian antara pria dan wanita. Pria yang sukanya logika, wanita yang sukanya melo, perasaan, kayak gitu-gitu. Itu merupakan perkembangan dari ilmu pengetahuan yang selama ini terjadi. Kemudian yang kedua, dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang dan semakin maju, ini dapat meningkatkan rasa percaya diri kita. Dan yang terakhir yaitu dengan adanya iptek bisa melahirkan generasi yang disiplin, tekun, kerja keras, karena kita bekerja berdampingan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bergerak cukup cepat, sehingga kita sebagai manusia itu menyesuaikan untuk menjadi generasi yang bekerja keras, tekun, dan disiplin. Selanjutnya, berikut ini adalah dampak positif aspek hukum pertahanan dan keamanan. Yang pertama, semakin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan untuk pelaksanaan hak asasi manusia yang diharapkan semakin membaik dan semakin menjamin hak-hak asasi manusia. Kemudian yang kedua, semakin menguatnya peraturan atau regulasi hukum dan peraturan perundang-undangan yang peraturan ini itu untuk kepentingan dan kebermanfaatan rakyat banyak dan tidak memihak. Kemudian yang ketiga, makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum. Biar apa? Biar lebih profesional, biar lebih transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang keempat, menguatnya supremasi sipil, artinya tentara dan polisi itu hanya sebagai sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Dan sipil atau masyarakat biasa itu punya kekuatan utama juga dan memiliki peran yang luar biasa atau peran yang cukup banyak terhadap pemerintahan. Nah, berikut ini adalah pengaruh negatif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita simak ya. Selanjutnya, ini adalah dampak negatif dari kemajuan iptek pada aspek politik. Yang pertama yaitu munculnya gelombang demokratisasi yang berlebihan, dan ini bertentangan dengan ideologi negara. Contohnya adalah munculnya paham liberalisme, yaitu kebebasan tanpa batas, kebebasan yang sebebas-bebasnya. Padahal di negara kita kan bebas dengan ada batasan dari konstitusi atau undang-undang dasar dan juga norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, adanya ancaman disintegrasi atau perpecahan bangsa, yang mana itu akan menggoyahkan keutuhan negara kita. Kemudian yang ketiga, muncul atau timbul fanatisme, yang mana mereka lebih fanatik terhadap etnis, agama, atau golongannya sendiri, dengan menganggap golongan atau etnis lainnya itu rendah. Kemudian yang ketiga, timbul unjuk rasa yang semakin berani, bahkan sampai mengabaikan kepentingan umum. Kemudian ada nilai-nilai politik yang berdasarkan semangat, berdasarkan gotong royong, itu mulai luntur. Kemudian menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan politik yang diinginkan. Nah, inilah beberapa dampak negatif kemajuan iptek pada aspek politik. Kemudian berikut ini adalah dampak negatif kemajuan iptek pada aspek ekonomi. Yang pertama, Indonesia menjadi dibanjiri banyak sekali barang-barang dari luar negeri. Karena apa? Karena akibat dari adanya perdagangan bebas yang tanpa batas, gitu. Kemudian yang kedua, perekonomian negara kita menjadi dikuasai oleh pihak asing karena banyaknya penanaman modal asing yang terjadi di negara itu. Kemudian yang ketiga, muncul atau timbul kesenjangan sosial yang tajam karena adanya persaingan bebas yang terjadi. Kemudian yang keempat, ada pemerintah itu tidak punya kuasa apa-apa selain menjadi regulator pengaturan ekonomi saja.
mekanismenya atau bagaimana bagaimana perjalanannya perekonomiannya itu ditentukan oleh pasar gitu. Kemudian yang kelima, subsidi rakyat menjadi berkurang, kemudian koperasi sulit berkembang, dan akhirnya penyerapan tenaga kerja melalui padat karya semakin tidak ada. Nah, berikut ini adalah dampak negatif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada aspek sosial budaya. Yang pertama, munculnya gaya hidup konsumtif, yaitu gaya hidup yang memilih untuk membeli, mengkonsumsi daripada untuk membuat atau memproduksi sendiri. Yang kedua, munculnya sifat hedonisme, artinya menganggap bahwa kenikmatan pribadi itu merupakan nilai hidup tertingginya bagi dia. Kemudian yang ketiga, muncul sikap individualisme yang lebih mementingkan diri sendiri dan menganggap orang lain itu tidak bermakna. Kemudian kesenjangan sosial makin tajam, yang kaya makin kaya, yang kelas bawah semakin menjadi kelas bawah. Kemudian muncul juga westernisasi atau gaya hidup yang berorientasi pada budaya barat, western, budaya barat. Nah, ini tanpa diseleksi terlebih dahulu. Boleh mengikuti gaya hidup barat, tapi diseleksi dulu sesuai enggak dengan nilai-nilai dan norma-norma yang kita pakai di negara kita. Kemudian yang keenam, mulai luntur nilai-nilai keagamaan, luntur juga budaya gotong royong, solidaritas, peduli, setia kawan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ini adalah dampak negatif kemajuan iptek pada aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Yang pertama, bisa digunakan sebagai penyalahgunaan satelit oleh para teroris. Untuk apa? Untuk melacak tempat-tempat yang mereka akan gunakan untuk melakukan kejahatan. Kemudian yang kedua, dengan melalui internet, teroris itu dapat berkomunikasi dengan sesama teroris, kemudian mencari pengikut dan lain-lain, atau mengatur strategi bahkan. Nah, berikut ini adalah strategi kita dengan melakukan sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Jadi kemajuan iptek itu ya sudah kita hadapi, tetapi dengan diseleksi. Apa alat penyaringnya, apa alat seleksinya, yaitu dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, berikut ini adalah hal-hal atau sikap-sikap yang bisa kita tunjukkan untuk menghadapi kemajuan iptek di bidang politik. Yang pertama, dengan mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Jadi masyarakat sipil itu disuruh berpartisipasi dalam budaya politiknya, dalam kegiatan politik. Yang ketiga, mengadakan reformasi lembaga politik agar apa? Agar menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar sesuai dengan peraturannya. Kemudian memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara apa? Pemerintahan ya harus bersih dan berwibawa untuk mengembalikan kepercayaan rakyat, serta menegakkan supremasi hukum. Hukum menjadi alat untuk menegakkan keadilan, dan hukum juga menjadi sumber untuk melaksanakan kegiatan atau kegiatan pemerintahan. Kemudian yang terakhir, dengan memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional sehingga kita tidak ketinggalan dengan perkembangan yang ada. Nah, kemudian berikut ini sikap selektif yang bisa kita tunjukkan terhadap kemajuan iptek di bidang ekonomi. Yang pertama, negara itu bisa memperkuat produksi dalam negerinya sehingga perekonomian rakyat di dalam negeri itu semakin menguat. Kemudian yang kedua, sektor pertanian itu menjadikan sektor prioritas karena kenapa? Mayoritas penduduk di Indonesia ini adalah petani, maka itu yang dikuatkan untuk menghasilkan atau menjadi sektor prioritas bagi negara. Kemudian yang ketiga,
menggunakan bahan baku dalam negeri sehingga tidak terlalu banyak kita tuh mengimpor barang luar negeri. Kemudian mengadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Jadi perekonomian berjalan, perekonomian tumbuh itu semata-mata untuk kesejahteraan rakyat. Kemudian kelima itu ada tidak bergantung pada badan-badan multilateral, IMF, Bank Dunia, WTO gitu. Jadi tidak bergantung harus utang, harus minta bantuan kepada badan-badan multilateral tersebut. Kemudian yang terakhir, dengan cara mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang. Untuk apa? Untuk berdiskusi atau mencari kebijakan strategi menghadapi kepentingan-kepentingan negara maju, sehingga negara itu juga perlahan-lahan bisa tumbuh menjadi negara maju. Nah, kemudian berikut ini adalah sikap selektif yang bisa ditunjukkan terhadap kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Yang pertama, terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Seperti tadi yang saya sampaikan, kemajuan iptek ini tidak bisa dihindari, tapi kita hadapi dengan cara ya kita harus selektif sendiri. Nah, kita tetap harus terbuka terhadap inovasi dan perubahan ini, tapi harus juga dengan selektif. Yang kedua, berorientasinya pada masa depan, tidak lagi mikirin masa lalu. Jadi yang ada di pikiran, orientasi kita itu adalah masa depan kita mau seperti apa. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan kegunaan iptek. Jadi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini jangan cuma dibiarkan aja, tetapi kita manfaatkan. Kemudian yang keempat, menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasinya. Kemudian menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan. Artinya lingkungan yang ada di situ, yang ada di daerah itu digunakan secara tepat agar apa? Agar pembangunan itu berkelanjutan. Misalnya ada desa wisata ini dikelola dengan baik, dilakukan pembangunan bertahap, berkelanjutan, sehingga itu akan meningkatkan daya guna dari desa tersebut misalnya gitu. Kemudian yang terakhir, menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia. Harus ada jaminan hak asasi manusia ini. Nah, itu tadi adalah tayangan terkait pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap NKRI, mulai dampak positif, negatif, dan juga sikap selektif yang bisa dilakukan. Nah, semoga tayangan ini bisa membantu kalian belajar dan bermanfaat. Jika masih ada pertanyaan, bisa menghubungi saya secara pribadi atau bisa nulis di kolom komentar. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.